kepada makhluknya. Maka dikatakan roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Roh milik kepunyaan Tuhan. Kejadian 6 nomor 3 bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Beda. Kalau Kristen ini kan memang sudah diajarkan. Bentar. Jadi kalau akhir zaman roh siapa yang diangkat? Roh Tuhan kah diangkat atau roh kita? Roh yang ada pada manusia yang diangkat kemudian. Ya, itu roh siapa? Roh Tuhan atau roh pemberian Tuhan? Seluruhnya ini milik Tuhan. Air Tuhan, laut Tuhan, gunung Tuhan, bumi Tuhan, langit Tuhan, semuanya. Roh Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda bertanya, roh Tuhan atau roh manusia? Ya, betul? Nah, roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan yang dikodratkan, yang dikadarkan menjadi rohmu sehingga kamu hidup. Ini kok aneh? Ya jelas beda. Roh Tuhan sama roh manusia beda. Lu kok beda? Apa bedanya coba? Apa bedanya coba? Jadi kalau akhir zaman dalam roh kita roh Tuhan, ngapain lagi roh Tuhan di bumi? Cobanya ini roh Tuhan di manusia gitu. Loh. Ini alam Tuhan atau bukan? Iya. Sudah selesai. Maksudnya roh kita ini roh kita manusia sendiri, bukan roh Allah. Roh Allah ya roh Allah. Astagfirullahaladzim. Itu karena Anda beranggapan, saudara, itu karena Anda beranggapan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah roh. Itu karena Anda beranggapan begitu. Pencipta langit dan bumi itu tetap Allah. Roh atau bukan? Bukan Allah. Roh atau bukan? Pencipta langit dan bumi itu Allah. Ya, Allah ini roh atau bukan? Allah itu bisa jadi siapa aja, mau jadi roh, mau jadi kucing. Kok kucing? Andai kan kucing itu bisa dikasih akal, kucing pun malu mengatakan itu. Kok Tuhan bisa menjadi apa saja? Ini ilmu dari mana ini? Jadi nggak bisa. Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan, Cak Ayu. Tuhan itu mau jadi apa aja dia bisa. Tidak bisa. Mau tidak di hari bisa. Juga bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Kucing bukan Tuhan, maka Tuhan tak bisa menjadi kucing. Manusia bukan Tuhan, maka Tuhan tak bisa jadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Paham sampai sini? Kenapa Tuhan itu datang ke dunia? Karena kita tidak bisa melihat Tuhan, lihat Allah. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Khusus manusia ya Allah ya Karim. Dinda, biar kamu paham. Makanya ada Yesus. Paham. Tuhan itu bisa menjelma menjadi apa saja, Pak. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Dinda, kamu nggak paham, tapi kamu bahas-bahas Alkitab. Sekarang begini. Anda makanya menginginkan Tuhan Yesus itu Oke, baik. Supaya mengajarkan diam dulu anak Medan, diam dulu. Sayang kepada kita, Bapak. Oke, baik. Oke, baik. Jadi menurut saudara, Tuhan Anda menjadi manusia. Begitu. Ayo ngomong santai aja kita, Bang. Kalau suara saya keras itu memang sudah dari pabriknya. Saya nggak bisa suara kecil. Siapa yang di Bang Juma? Saya atau Bang Titi? Saudara Titi. Titi Kamal kabur. Sekarang saya tanya sama saudara, anak Edan. Begini. Apakah Tuhan Anda yakini jadi manusia? Tuhan, saya yakini manusia. Rohnya, Anda yakin? Rohnya ada dalam Yesus. Saya ulang lagi. Apakah Tuhan Anda yakini Tuhan Anda itu menjadi manusia? Dalam konteks Yesus, iya. Nah, berarti Tuhan Anda jadi manusia, bukan? Betul. Nah, sekarang manusia ini apakah punya batas? Ada, ya, punya batas. Berarti ketika Tuhan yang tidak punya batas ini menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi terbatas, betul? Kalau dia Allah itu dalam dirinya Yesus, tidak ada batas. La haula wala quwata illa billah. Nah, dia bisa melakukan apa-apa saja dan la haula wala quwata illa billah.
Saudara, Anda tersandera oleh pemahaman iblis. Tuhan itu berada pada dimensi yang tak terbatas. Itu Tuhan. Di ufuk yang berbeda, manusia, Yesus kah dia, Paulus kah dia, bom kah dia, siapapun itu yang disebut manusia, beliau manusia ini berada pada ufuk yang terbatas. Dia terpenjara oleh relativitas waktu dan perjalanan zaman. Nah, Tuhan sementara tidak bisa. Tuhan itu tidak bisa terkekang oleh ruang dan waktu. Oleh karena itulah Tuhan mustahil jadi makhluk. Mustahil. Mustahil Tuhan itu jadi manusia. Mustahil. Nah, coba tanya, kenapa Tuhan itu datang ke bumi? Kan gitu pertanyaan. Tidak ada Tuhan datang ke bumi. Tuhan itu maha tahu. Menurut kamu tidak ada, menurut kami ada. Sekarang pertanyaan saya. Oke. Kenapa Tuhan datang ke bumi? Oke. Baik. Saya ingin Anda menjelaskan kepada saya kitab Anda sendiri. 1 Timotius 6 nomor 16 itu siapa? Jawab. Nah. Silakan. 1 Timotius 6 ayat nomor 16. Ayat 16. Iya. Bentar. Dialah sesuatu yang tidak takluk kepada maut, bersama dalam tentang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia dapat melihat dia. Tidak dapat. Gimana? Baca yang baik, jangan kayak Fir'aun. Baca yang baik. Santai. Ya, intinya manusia tidak dapat melihat Allah. Nah, itu siapa yang tidak bisa dilihat itu siapa? Pencipta langit dan Ya, bumi. terus yang turun ke bumi siapa? Astaga, karena saya bilang tadi, Dinda, kalau kita melihat langsung, kita tidak bisa melihat Allah. Iya, Makanya terus Yesus ini siapa? Yesus ini siapa, kan saya bilang dari manusia, utusan. Oh, salah ente. Jadi Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, itu memang manusia dia. Dia manusia yang diberi kemuliaan, yang diberi kekuatan, yang diberi mukjizat, tanda-tanda kenabian dan kerasulan. Dia memang manusia kok. Tetapi Anda memaksakan, sabar. Anda memaksakan dia itu seakan-akan Tuhan yang nuzul ke bumi. Kenapa? Karena Anda mengawinkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus anak Paulus. Yesus Paulus itu beda dengan Yesus anak Maria. Sedangkan ente pengikut Yesus yang ada pada Paulus. Anda mencoba menggabungkan dua Yesus, padahal itu adalah Yesus yang berbeda. Dari mana datangnya? Loh, Anda lihat di dalam Filipi 2 nomor 6. Bentar. Sabar. Sudah jelas. Sabar. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa yang menjadi daging di situ? Siapa yang menjadi daging? Filipi 2 nomor 6 nomor 7, nomor 8. Siapa yang menjadi daging di situ? Dan walaupun dalam rupa Allah dalam kesalahan Allah, ia sebagai milik harus melainkan Tuhan mengusung diri dari merubah sebagai hamba dan menjadi dalam keadaan sebagai manusia itu melakukan dirinya. Nah, terus siapa yang menjadi manusia di situ? Siapa? Yang menjadi manusia Allah. Nah, itu. Sekarang dalam kitabmu, doktrinnya pendiri agama Kristen Paulus mengatakan bahwa pencipta Tuhan Theos turun ke bumi menjadi manusia. Betul? Betul kan? Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Salah. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia? Bisa dibilang utusan, dibilang Kalau Anda merujuk kepada Yesus yang dibuat Paulus, dia bukan utusan. Filipi 2 nomor 6 nomor 7, dia bukan utusan, tapi Tuhan itu sendiri yang mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Ayat 5. Itu bukan utusan. Yesus yang kau sembah itu bukan utusan, tetapi sang dewa
yang nusul ke bumi mengambil rupa Dewa. seorang Manusia manusia, ayat 5 Yesus lalu adalah kemudian dia menjadi manusia dan mati dibunuh oleh manusia. Dia bukan Setelah Yohanes utusan. Pembaptis. Kalau yang utusan itu anak Maria, beda. Dia nabi, dia rasul untuk Bani Israel, itu utusan. Tapi kalau yang datang kepada Paulus itu bukan utusan, tetapi sang dewa itu sendiri yang datang Yang mengambil rupa percaya manusia dia. dan menjadi manusia di tengah-tengah kalian dan kalian sembah. Beda itu, saudara. Di akhir Sahabat zaman. dikocak, barakallah. Masa Sabar dulu, pelan-pelan dulu. masa Pelan-pelan dulu, saudara Yosua. Penyamar Yosua, sabar dulu. Jadi Yang- begini, saudara, anak-anak Edan, dengarkan. Bentar dulu. Dengarkan saya, anak Edan. Ganti Dengarkan ya? saya dulu. Oke. Dengarkan saya dulu. Yang Anda sebutkan, coba Yesus palsu ini diam dulu, Yesus palsu diam dulu. Yesus palsu diam dulu, saudara. Yesua palsu diam dulu. Anda tidak sedang punya kapasitas mengajarkan saya. Saya lebih paham Bible daripada kalian. Oke? Paham ya? Oke lah. Jadi gini, saudara, gini. Kalau yang Anda maksud utusan itu adalah nabi, itu adalah rasul yang spesialis diutus oleh Elohim kepada Bani Israel. Tapi kalau yang Anda maksud Tuhan, itu bukan utusan. Baca Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu bukan utusan. Dia adalah dewa yang nuzul ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, tetapi mengambil rupa manusia dan mati di atas tiang salib. Yang Itu kami bukan percaya, utusan. Dinda, Yesus itu Utusan. juru selamat. Mama Coba loncat. buka dalam Lukas 2 ayat 11. Iya, yang itu kami beda. percaya. Hei, Bukan, saudara, itu beda. Itu yang Itu kami beda. percaya. Maksudnya itu yang kami percaya. Anda menggabungkan Anak antara Maria. Kristus, Anda menggabungkan antara Kristus anak Maria dengan Theos yang datang dalam bentuk Yang kami manusia. percaya anak Maria bukan anak Maria. Saudara, Dalam Lukas 2 ayat 11 itu yang kami percayai. saudara, jadi Anda menolak Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Anda nolak. Apa itu? Bentar, Filipi. Makanya kalau baca itu jangan begitu, baca pelan-pelan, Kan kamu status belajar, pelan-pelan bacanya. Kok belajar lagi? Lah, lalu apa dan? Udah saya bacakan tuh Lukas 2 Ya, ayat coba kamu baca Percayai. pelan-pelan. Filipi 2 Hari ini nomor 6 telah coba. lahir bagimu juru selamat. Filipi yaitu 2 Kristus. itu Bukan. itu Yang kami juru percaya selamat. itu saya baca. Bentar. Itu Bentar. juru selamat untuk Bani Israel. Untuk kami. Ayo. Bentar saya baca dulu. Kamu Bani Israel. 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah yang kami percaya, Dinda. Oke. Nah, itu Saya kan sudah percaya mengatakan kepada Paulus. di awal tadi saya sudah mengatakan kalian mengkawinkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus padang gurun. Tidak Itu ada. dua Yesus yang berbeda. Nah, Tidak sekarang ada. kamu bacakan Filipi 2 dulu, nomor 6, nomor 7 sampai 8. Oke, Bacakan. bentar. Filipi Pelan-pelan. 2, 6 sampai 10. Ya, silakan. Apa nih? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang sebagai miliknya harus dipertahankan. Melainkan Dalam dirinya sendiri dan mengambil rupa dan jadi sama dengan manusia. Paham kan artinya? Dan sekarang- mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sekarang- sama dengan manusia. Iya, sekarang- itulah kami Tuhan kami. ya bagus. Kan? Betul kan? Jadi yang menjadi manusia ini siapa? Yesus, rohnya roh. Enggak, bukan. Itu Yesus. Sekarang yang menjadi manusia yang menurut Filipi ini siapa? Allah. Kalau yang lahir di kota Daud itu siapa? Yesus, juru selamat. Allah Ya, juga. enggak. Allah juga. Maksud saya yang menjadi manusia di situ siapa? Allah sama. Enggak sama. Kok nggak sama sih? Gimana ini Dinda ini? Kok nggak sama? Oke, saya ulang lagi. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 yang berkehendak mengambil rupa manusia di situ siapa? Allah. Oke. Di dalam Yohanes 1 nomor 14 yang berkehendak menjadi daging di situ siapa? Allah juga sama.
Yesus nggak? Iya Yesus itu Allah sama. Oke. Coba Anda baca Yohanes 8:42. Ntar Yohanes 8:42. 8 ayat 42. Ntar. 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, maka kamu mengasihi aku. Sebab aku keluar dari dan datang dari Allah, dan aku datang atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Kan utusan kan? Nah, sekarang pertanyaan saya. Enggak, saya bilang tadi. Sabar dulu, sabar. Di dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang, aku keluar dan datang dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Paham sampai situ? Paham? Betul yang saya bilang tadi. Enggak. Paham enggak di situ? Paham enggak di situ? Paham kan ya? Seharusnya saya Yesus paham enggak? Yesus berkata, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan kedatanganku bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya jelaskan. Nah, pertanyaan saya. Di Filipi 2 nomor 6 nomor 78 ini, yang mau dan ingin menjadi manusia dan yang keluar menjadi manusia itu siapa? Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Oke? Allah itu sendiri. Tetapi di dalam Yohanes siapa? Yesus. Tetapi di dalam Yohanes 8 nomor 42, dia datang menjadi manusia kehendaknya sendiri atau bukan? Maksudnya Yohanes 8 ayat 42. Iya, dia datang menjadi manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? Atas kehendakku katanya. Iya, kehendak dia sendiri. Hai, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dalilnya begitu kan? Iya, betul. Saya ulang lagi. Di dalam Yohanes 8:48, Yesus mengaku datang sebagai manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? 2. Hah? Yohanes 8 ayat 42 bukan 88. Iya, 42. Apakah dia datang sebagai kehendaknya sendiri atau bukan? Kalau di sini bukan, dan aku Bukan. Oke. Filipi 2, kita kunci. Filipi 2 nomor 6, dia datang sebagai manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? Filipi 2 nomor 6, 78, dia datang menjadi manusia, mengambil rupa manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? Filipi 2. Tunggu bentar. Kita saya jawab, bisa saya jawab dong semua, boleh saya jawab? Sabar, kita kasih dulu anak Edan ini. Oke. Filipi 2 nomor 6 nomor 78. Kehendaknya, berdasarkan kehendaknya Sendiri. Yang tadi di 42 di dalam Yohanes 8 kehendaknya sendiri atau bukan? Maksudnya itu bukan Itulah bukti bahwa Yesus itu ada dua. Ada Yesus manusia yang datang bukan atas kehendaknya sendiri, ada juga Yesus yang datang dengan kehendaknya sendiri. Dua Yesus yang berbeda. Sekarang mana yang asli? Dia yang berasal dari firman menjadi manusia, atau dia yang adalah makhluk roh? Dua-duanya asli, tidak ada yang palsu. Dia datang atas kehendaknya sendiri, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan dia turun menjadi manusia. Dia sendiri yang turun menjadi manusia. Sedangkan yang menjadi Yesus itu bukan Tuhan. Tadi kan dia berdasarkan kehendak. Di Yohanes 8:42 bukan kehendaknya. Artinya di sini, dengar Dinda, biar kamu paham. Artinya di sini dia bukan atas kehendaknya itu karena dia ada di dalam Bapa. Makanya mereka satu. Kalau yang di Filipi 2, kalau yang di Filipi 2
Itu bukan lagi kehendak siapa, dia sendiri yang datang. Betul. Dia sendiri yang mau menjadi manusia. Dia sendiri yang datang. Sedangkan Yesus anak Maria mengatakan, bukan aku sendiri yang datang. Bukan kedatanganku ini atas kehendakku sendiri, tapi Coba atas baca, kehendak dia. pelan-pelan. Yohanes 8:42, coba baca, kata Yesus kepada mereka, kalau Aku Allah keluar. adalah Bapamu, maka akan mengasihi aku. Aku ini sebab siapa? Aku ini sebab siapa? Bentar. Yesus dong, Yesus. Yesus kan? Sebab ya sebab aku, Yesus aku, kan? Sebab aku Yesus aku, keluar dan datang dari Allah. Paham sampai di sini? iya, keluar dan datang. Nah, yang tadi di Filipi 2 keluar atau dia sendiri yang datang? Dia sendiri. Coba kamu pahami dulu, Dinda. Teks tadi. Sebab aku keluar. Yohanes 8, aku keluar dan datang dari Allah. Dan Coba aku pahami. datang bukan atas kehendakku sendiri. Sekarang yang di Filipi 2, yang datang siapa? Aduh, gimana? Gimana tadi? Di Filipi 2 yang datang siapa? Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Atas kehendak siapa dia datang? Kehendak dia sendiri. Kehendak dia sendiri. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sama atau tidak? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Coba pahami teksnya. Coba pahami dulu. Itulah bukti saudara-saudaraku Kristen. Aku keluar Di dan mute datang dulu, di dari mute dulu. Allah. Host, di mute dulu. Itulah bukti saudara-saudaraku Kristen. Kami datang sebagai penolong kalian untuk melepaskan kalian dari jeratan Kristus yang datang kepada Paulus. Yesus, anak Maria adalah nabi dan rasul yang turun ke bumi diutus oleh penciptanya sebagai nabi dan rasul agar menjadi juru selamat bagi Bani Israel, agar beliau diterima sebagai nabi dan rasul bagi mereka. Sedangkan yang kalian sembah adalah dewa yang turun ke bumi mengosongkan dirinya menjadi manusia untuk mati di atas tiang salib agar kalian tuhankan. Beda. Di mana bisa Dua dewa? Yesus yang berbeda. Begitu sementara. Halo, Saya Bang izin ibadah dulu 10 menit. Habis ini saya akan kembali mengudara dengan saudara-saudara. Ingat antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang adalah jelmaan Theos yang ada di Filipi 2 itu adalah dua coba makhluk jelaskan yang di mana dia jadi berbeda. Habis asar saya akan jelaskan Jadi- kepadamu. Silakan. Jadi begini ya anak Medan ya. Sebenarnya apa yang disampaikan Abang Juma itu ya. Kalau kita Res, monitor res. Iya, ada gua. Ya. ya, jadi kalau kita diskusi secara ilmiah atau secara logika ya. Sebenarnya itu berdampak kepada Abang Suma lagi ya. Tapi di sini kan kita diskusinya maksudnya tidak memframing segala macam ya. Gitu ya. Tadi kalau Abang Suma mengatakan Allah itu menyatakan diri ya benar ya. Allah itu menyatakan diri maupun Allah itu mengutuskan firman menjadi manusia itu memang benar bagi kita. Enggak gini bro. Orang yang Kristen, Bro, gitu. menurut Anda yang menjadi manusia itu siapa? Ya gini Bang ya, menurut sudut pandang kami orang Kristen gini. Firman yang menjadi manusia ya, firman itu adalah perkataan Allah. Berarti otomatis kita bisa mengatakan bahwa firman itu juga Allah. Ya, makanya dia memiliki kesetaraan dengan Allah karena firman itu dari Bang, Allah. saya nggak Berarti nanya panjang. Jawab singkat aja. Yang menjadi manusia itu siapa? ya Allah itu. Allah itu firman Allah itu. Oke, cukup. Jadi Tuhan yang menjadi manusia, betul? Jadi Allah itu yang Oke, menjadi manusia. baik, cukup. Lewat firmannya itu. Lewat Waktu firmannya itu. Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Iya, masih ada lah kan firmannya yang menjadi manusia itu. Kan menjadi perkataannya. manusia, kan menjadi manusia ada bang. Iya, jadi gini Bang ya. Kan firman Kok itu kenapa adalah jadi begini perkataan. lagi? Jadi perkataan yang menjadi manusia bukan dirinya yang menjadi manusia. Kalau secara logika gitu. Baik. Jadi yang menjadi manusia perkataan. Firman. Perkataan siapa? Perkataan siapa bang? Ya Allah itu. Oke, Allah itu, Bang. jadi Tuhan berkata, jadilah Yesus, begitu? Bukan Tuhan, Allah Bapa di surga lah secara Oke, Bapa bahasa berkata, juga. Bapak berkata, jadi Yesus, begitu? Perkataan Bapa itu yang disebut firman itu yang menjadi manusia kan ada juga dipermudah di dalam bahasanya Bible. bang.
Dipermudah bahasanya, jangan membingungkan orang. Bapak yang berkata, kata-kata Bapak ini menjadi Yesus, betul? Kata Bapak itu ya kita bilang ada firman, soalnya firman yang menjadi manusia, berarti kita bilang firman yang menjadi manusia. Kenapa Anda persulit sih bahasanya, Bang? Ya udah, Saya ulang kalau ya. gitu Saya ulang menjadi nih. manusia juga bisa. Dengerin. Yang menjadi manusia itu Bapak atau kata-kata Bapak? Ya, perkataan Bapak yang menjadi manusia. Oke. Jadi Bapak berkata, jadi Yesus, betul? Perkataan Bapak bukan Bapak berkata, perkataan Bapak itulah firman yang menjadi Ya, manusia perkataan itu. Bapak artinya Bapak berkata, kata-kata itu perkataan Bapak. Gimana sih lo bolak-balik? Oke ya. Ya memang Jadi- perkataan Bapak itulah yang menjadi firman. Ya, perkataan Bapak menjadi Yesus. Oke ya, yang lurus saja gitu. Oke Bang. Ya oke, lanjut. Ya, oke. Bersingkat aja, jangan diputar, bingung nanti anak kecil lo. Oke Bang. Jadi ini kita edukasi Jadi- anak kecil. Jadi lanjut, Bapak Bang. berkata, jadi Yesus, betul? Betul, lanjut Bang. Oke. Artinya antara Bapak dan Yesus itu berbeda, betul? Iya, kalau kita lihat ya berbeda ya. Berbeda. Tapi satu hakikat itu karena Kenapa dia lagi berasal satu dari Allah hakikat itu. kalau berbeda? Berbeda ya Kan berbeda firman lagi, itu kan jangan perkataan disamain Bapak. lagi. Ini si Opes ini suaranya feedback ini. Bisa Feedback dibenerin dia. enggak sinyalnya? Feedback dia. Bang, Gitu. Dengar nggak Bang? Jelas nggak Bang? Jelas nggak, Bang? perkataan Suara saya? Bapak menjadi Yesus. Yesus dan Bapak itu berbeda. Betul apa betul? Ya, karena Yesus perkataan Bapak berbeda. Yang manakah yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Bentar Bang, suara Abang kecil, saya nggak dengar. Gimana Bang? Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Ya, Bapak di surga juga yang pencipta langit dan bumi. Yesus juga yang diutus juga. Kami mempertuhankan, soalnya kami taat kepada Dia. Segala sesuatu juga Saya ulang dijadikan lewat kembali, Dia. Bang, ini bahasa Indonesia. Yang manakah yang Tuhan antara Bapak dan Ya. Yesus? Yang mana yang Tuhan di antara keduanya? Ya, jadi dua-dua itu kan kita bisa bilang Tuhan semua. Kalau bagi menurut Oke, dua-duanya saya, Tuhan. dua-dua harus Tuhan karena Jadi sama Tuhan- aja dia kan. Oke, berasal jadi dari Tuhan firman itu Anda sendiri. jadi Tuhan Anda ada dua, betul? Dengar dulu ya. Jangan bayangkan dua, tiga juga pun aku bilang tiga. Oke, Tuhan karena Anda itu tiga, berasal dari Anda satu satu. hakikat. Iya, Ya. karena memang satu itu Jadi tidak bisa Tuhan Anda sekarang dipisahkan. berapa ini? Satu bersumber dari satu Allah itu. Coba diputuskan Tuhan Anda berapa? Di mana Bang? Tuhan Anda berapa? Ya. Aku bilang tadi ya, Bapak di sorga juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, Yesus juga Tuhan, karena mereka itu satu, berarti ya otomatis aku mempertuhankan mereka semua. Itu berapa jumlahnya itu Tuhan? Berapa itu? Ya udah, kalau tanya gitu ya, aku jumlah bilang tiga, tapi sesuai apa sudut pandang kami kan, apa nggak mengerti sedalamnya itu. Kan Anda mengatakan mereka Tuhan, jadi mereka itu lebih dari satu Tuhan. Jadi gini ya, kan aku bilang tadi abang memiliki suara, abang memiliki roh ya, tapi roh abang dan suara abang itu kan berasal dari tubuh abang ya. Berarti aku mempertuhankan suara abang, mempertuhankan roh abang, tapi sama saja dengan aku mempertuhankan abang gitu. Tapi saya bukan Tuhan, Bang. Iya, aku contohkan maksudnya gitu. Oh, jadi kamu contohkan. Jadi seperti Tuhanmu ini seperti saya, di Selebes Tuhanmu seperti saya gitu. Punya kumis. Bukan, itu kan secara manusia saya mempercontohkan. Ya kenapa lu contohin ke manusia Tuhanmu? Ya bukan aku mempercontohkan aja gitu. Ya Bang. barusan lu jadi bilang contoh ke saya punya kumis. Oke, Bang ya. Gitu loh. Nah, Gimana? oke Bang, bentar aku jelasin, bentar Bang ya, 1 menit aja Bang, aku jelasin 1 menit Iya, aja. silakan. Nah, ya oke Bang ya, menurut sudut pandang kami orang Kristen Bang ya, menurut kami sudut pandang orang Kristen, aku tidak menyinggung orang lain. Menurut sudut pandang kami orang Kristen adalah Allah kami itu nyata karena Dia menyatakan diri. Berarti bukan Allah iming-iming, bukan Allah ngarang-ngarang, tapi Dia menyatakan diri. Berarti benar-benar Dia ada. Itulah kunci yang aku pegang dan sampai mati aku pegang itu. Biarin aja dia ngomong. Jadi Nah, Anda sudah jadi ngomong gitu, Bang, ya. panjang. Anda sudah Oke, ngomong lanjut, panjang, Bang. saya tanya. Lanjut, Bang. Tuhan kamu ada berapa?
Kan aku tadi bilang Tuhan aku itu satu-satunya pencipta langit dan bumi adalah Bapa di sorga yang mengutus firman yang menjadi manusia itu ya Yesus itu aku mempertuhankan juga karena kalau menurut sudut atau kata bahasa kita tunduk kepada dia, takut kepada dia bersama kita mempertuhankan Jadi Tuhan dia. kamu jumlahnya Manusia itu berapa? Saya tanya. Tuhan kamu berapa? Tuhan. Saya nggak minta diterangin. Tuhan kamu berapa? Oke, kan aku tadi udah bilang Yesus Bapa di sorga, Yesus Roh Kudus bisa aku mempertuhankan semua itu. Tapi Oh, berarti satunya Tuhanmu, hakikatnya jadi itu. Tuhanmu tiga. Tuhanmu tiga. Nah, jangan kau bilang 3, 4 juga aku bilang iya karena mereka itu kan satu. 4 tambah bonus 1, 4. Oke. Jadi Tuhanmu 3 tambah bonus 1, 4. Jadi Tuhanmu 4. Ya jangan bilang 4, 5 bang, tapi aku cuma bilang Allah kami itu benar-benar ada karena dia menyatakan diri. Lumayan lah menghibur Bukan kita di sore Allah hari. ini. Kita hitung ya. Ya bang ya, itu kan Bapaknya Yesus. sudut pandang Oh. orang Kristen gitu. Bro. Bapaknya Yesus Tuhan, betul? Iya, Bapa di surga itu yang mengutus Yesus melalui Yesus firman-Nya Tuhan. itu. Ya Yesus Tuhan karena Yesus juga menciptakan dunia ini. Oh, yang menciptakan dunia ini siapa? Ya menciptakan dunia ini, Allah menciptakan dunia ini melalui firman-Nya itu berarti Yesus itu kan firman, berarti Yesus yang menciptakan dunia juga. Makanya Yesus berkata apa yang Bapa kerjakan aku juga kerjakan. Udah jelas yang kan? menciptakan manusia siapa? Yang menciptakan manusia itulah Bapa di surga melalui Yesus Kristus itu, melalui berfirman-Nya itu. Berarti Yesus juga menciptakan dong. Oke. Makanya Yang Yesus menciptakan- berkata, yang apa yang Bapa mencipta- kerjakan udah aku juga cukup. kerjakan. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Menciptakan Bunda Maria, menciptakan manusia tadi yang abang udah bilang tadi. Yang menciptakan Siapa? manusia, Bunda Maria itu kan manusia. Ya siapa yang menciptakan Maria? Ya Mama, Allah yang di atas di surga itu yang menciptakan dia lewat firman-Nya Yesus itu. Kan Bentar Yesus kan Bang Andi, firman. ini suaranya nggak enak ya. Bisa nggak dibenerin dulu feedbacknya? Double dia. Double, nggak enak suaranya. Jadi yang begitu. ciptakan Maria Yesus ya? Dengar kan aku udah bilang tadi Benar Bang. katanya. Nah, kan abang tanya tadi ya, yang menciptakan manusia siapa? Aku bilang Allah menciptakan manusia itu melalui firman-Nya itu. Firman itu kan Yesus ya. Kan berarti otomatis manusia, Maria maupun manusia kan diciptakan melalui firman itu. Firman itu kan Yesus, berarti melalui Yesus juga. Kan Berarti Yesus juga Yesus, jadi bilang, Yesus sebagai pencipta. menurut Anda, Yesus yang menciptakan ibunya gitu. Kan aku tadi bilang udah jelas Allah menciptakan firman, apa Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Manusia kau juga diciptakan melalui berfirman-Nya Allah. Harus mengerti itu, bro. Terus Yesusnya mana? Ya iya, makanya Yesus itulah firman itu. Makanya segala sesuatu diciptakan melalui Yesus itu. Oke, jadi Bapak di surga beryesus. Ya, lahirnya Maria gitu ya. Bapak beryesus, begitu. Nah, dengar ini. Tanpa Yesus berkata ada apa? Pada mulanya Allah berfirman dan segala sesuatu yang jadi itu melalui firman itu ya. Tanpa firman itu tidak sesuatu pun yang jadi. Berarti otomatis Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Sedangkan firman itu Yesus ya. Iya, Makanya Yesus firman. berkata, Ya, Allah cukup. Bapak apa yang Bapak kerjakan aku juga kerjakan. Cukup, Rama. Gitu. Terlalu. Jadi firman itu adalah Yesus, betul? Nah, Yesus adalah firman itu. Oke, jadi Bapak di surga Sebelum dia menjadi manusia. dengerin. Jadi Bapak di surga beryesus. Betul? Gimana Bang? Bapak di surga beryesus. Betul apa betul? Bapak di surga beryesus maksudnya Bang? Ya kan Yesus itu firman. Iya, kan aku bilang tadi Yesus itu kan firman. Iya, Bapak Yesus adalah firman. Jadi Bapak di surga beryesus, jadilah Maria. Betul? Yang bukan kata segitu, kita lah ilmiah sedikit Bang. Kan udah jelas di dalam berfirman. Bukan Ilmiah dia. Jangan Ilmiah, juga aku kata-kata begini. ya seperti anak-anak ya yang tidak gimana ya Bang. Nggak nyambung, nggak masuk akal juga. Kan kita ada kata-kata ilmiah sedikit lah Bang. Jadi yang menciptakan Bunda Maria siapa? Kan aku bilang yang menciptakan Bunda Maria tadi lah Allah yang Bukan hidup itu gua yang menciptakan. noise, dianya yang noise. Asal negur aja lu. Dianya yang noise, bukan gua. Ya makanya kata saya juga tadi dibenerin dulu si ininya. Setia nih. Nah, bentar dulu Bang. Di nanti Saya ada kecilin yang coba salah, Bang. gua semua yang disalahin. Orang dia yang noise, bro, bukan gua. Maaf, gimana Ya, suara Ada saya yang Bang? salah, Gimana gua suara yang saya Bang? ditunjuk. Ada aja lu. Dibenerin dulu Bang. Bang
Opes, on pes. Iya di mute. Coba dia, Sinyal. coba saya mute dia ya. Nah, coba. Halo Saya bang, mute dia. suara saya gimana bang? Cek, cek. Nggak bisa juga Masih, di mute Bang. dia. Dia nggak bisa di mute. Sinyal itu. Bang. Ya, Bang udah di mute Onpes, nih. Keluar dulu dari TikTok, terus naik lagi ke sini ya bang. Dibuka mute-nya bang. Tuh, Keluar udah di dulu. mute dia. Berarti bukan aku yang noise ya teman-teman ya. Nah, dia yang noise bukan gue. Jangan nuduh Halo dia. bang, halo Gue. bang, suara saya gimana Cek, bang? cek, satu. Suara lu Masih, sih Bang. bagus bang. Suara lu mirip suara laki. Bagus suara lu, suara laki. Makanya tadi saya mau ngelurusin abang on pes keluar dulu dari TikTok, terus naik lagi ya bang. Maksudnya aku bilang suara saya bagus nggak bang? Bagus, bagus. Cek. Udah. Udah. Anak Medan, Hmm. menurut anda itu Ya. Bapak berfirman atau Bapak beryesus? Bapak berfirman, kamu belajar kan? Ya. Yesus itu kan firman, betul? Yesus itu firman. Menurut Bapak tadi ini Yesus adalah firman, betul? Yesus itu firman. Tidak ada saya pernah dengar Yesus itu firman. Dari mana dapat kata-katanya? Ya, itu tadi temamu di atas tuh, Yesus adalah firman. Ya, firman yang menjadi manusia, Bang Hendy. Nah, itu. Jadi Yesus itu firman. Firman katanya. yang menjadi manusia. Allah itu yang menjadi firman, jadi manusia. Allah itu. Bukan Yesus. Jadi Yesus ini adalah bukan firman, tapi berasal dari firman, betul? Syukron bang Stilo. Jazakallah khairan. Benar nggak? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, bukan berasal dari firman. Firman yang menjadi manusia. Firman Karena yang menjadi kelihatan di manusia. ayat ketiga, oleh dialah segala sesuatu jadi dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Oke, yang menjadikan segala sesuatu siapa? Allah melalui firman. Karena itu Saya nggak nanya bagaimana caranya, dengerin dulu. Pertanyaannya bukan bagaimana cara menciptakan, bagaimana cara menjadikan. Yang saya tanya, siapa yang menjadikan segala sesuatu? Siapa? Allah itu firman. sendiri. Siapa? Firman. Firman, bukan Ya. Bapak ya, Firman ya. Lah, dari kan firman dalam Bapa. Oke, jadi begini, makanya jawab yang benar. Siapakah? Dengerin dulu pertanyaannya. Siapakah yang menjadikan segala sesuatu? A, Bapak. B, dengerin dulu pertanyaannya. Siapakah yang menjadikan segala sesuatu? A, Bapak. B, Yesus. Bang Handi bertanya kayak gini, siapakah yang menjadikan sesuatu, mulut atau Hendy? Tentunya Yohanes 1:1. Kau diam dulu kau. Kau diam. Saya nggak mau bicara sama orang gila. Anak Medan. Siapakah yang menjadikan segala sesuatu? Pertanyaan simpel aja, Allah. Ya, itu dijawab Allah yang menjadikan. Kenapa sih kamu kalian ini ribet banget hidup lu? Sederhana kok dipersulit gitu loh. Jadi yang menjadikan segala sesuatu yaitu Bapa di surga, betul? Betul, Bapak juga bisa, Allah juga bisa. Ya, jadi Bapa yang menjadikan segala sesuatu. Termasuk yang menciptakan, menjadikan manusia. Betul? Betul. Oke. Manusianya Yesus itu siapa yang jadikan? Ini kan saya kan paham Alkitab, kamu kan belajar kan? Oke, kamu yang bertanya saya jawab. Enggak ini ya, manusia Yesus itu dijadikan atau tidak? Manusia Yesus Iya. dijadikan atau tidak? Iya. Dia itu roh. Hah? Roh itu Allah yang turun dari surga, jadilah manusia Yesus. Iya, saya tanya manusianya Yesus ini yang beraktivitas di bumi mulai dari bayi sampai dewasa. Ya, apakah manusia Yesus ini dijadikan atau tidak? Dijadikan atau tidak? Belum paham, pertanyaan belum paham. Gimana Saya maksudnya? ulang ya. Apakah siapa yang menjadikan manusia? Allah. Allah. Apakah Yesus manusia? Dia manusia. Oke. Siapa yang menjadikan manusianya Yesus? Siapa yang menjadikan manusia Yesus? Ya Allah itu sendiri.
Oke, artinya manusianya Yesus diciptakan oleh Allah, betul? Betul. Betul. Jadi Yesus adalah ciptaan Allah, betul? Betul. Betul. Tapi kenapa Anda Tuhan kan kalau dia ciptaan? Karena dalam rohnya Yesus tadi itu Allah, makanya mereka satu. Bisa Jadi ada roh, ada Allah, ada Yesus, itu satu. Oke. Makanya bilang, Tuhan Jadi kami pencipta. satu, itu Esa Allah. Jadi pencipta menyatu dengan ciptaannya, begitu? Rohnya, roh. Rohnya Yesus itu roh ciptaan atau roh pencipta? Roh pencipta. Roh ya, oke. Roh pencipta. Jadi ada pencipta gabung dengan ciptaan, betul? Yesus itu bukan ciptaan. Tadi Anda bilang loh. Tadi Anda bilang ciptaan. Gimana sih? Kok lupa? Kok Anda Jadi gini lupa? Bang ya. Halo Bang. Diam dulu kau, diam dulu kau. Jadi- Kau feedback kau. Nanti pula aku yang diomelin. Saya noise. Diam dulu kau. Aku pula yang diomelin sama netizen aku noise. Anak Medan diulang dulu ya Bang ya. Oke. Diulang nih. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Iya. Oke, ciptaan Tuhan. Apakah Yesus itu manusia? Iya manusia. Oke. Apakah manusianya? Apakah manusianya Yesus ciptaan Tuhan? Bentar, ini kan sesuai pertanyaanmu saya jawab ya. Oke. Saya ulang ya, dengerin ini. Saya ulang, ya mundur lagi nih kita nih ya. Apakah semua manusia itu ciptaan Tuhan? Iya. Oke, ciptaan Tuhan. Apakah Yesus manusia? Ya, Dalam cerita Oke, ini iya. ya manusia. Manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? bukan. Jangan dulu diganggu, jangan dulu diganggu. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Apakah Yesus Manusia Yesus manusia Yesus ciptaan Tuhan? ciptaan Tuhan? Kalau saya jawab iya, gimana? Ya nggak ada masalah. Itu bukan ciptaan, Yesus bukan ciptaan, bro. Jadi gini Bang Anak Medan. Pusing nih makan ini, pusing dia ini. Oh, dia nggak Jadi bisa. Abang Anak Medan, Diam dulu. Yesus itu bukan diciptakan, Yesus itu diutus. Yesus itu diciptakan, gitu. Yesus dari surga. Wah, bisa sama kalian. Iya, Ribut ini sama waktu ini ribut dia. Ribut dia. Siapa suruh lo suruh? Siapa suruh dia ngomong? makanya pertanyaannya diketawain aja, diketawain pertanyaannya biar dia bingung. Siapa Jadi suruh lo? udah dia nggak paham, tambah nggak paham lagi kita buat, gitu maksudnya. Paham saya tadi kamu ngomong paham saya. Bang Andi, udah nggak paham, malah nggak paham lah kamu gitu. Justru temanmu itu yang tidak paham jawaban kamu, makanya dia marah. Dia bukan nggak paham. Jadi Ya, gini kita- Abang Anak Medan. Di Diam dalam dulu, kita Bible mundur lagi tidak ya. ada kata-kata Kita dalam mundur Bible lagi semuanya, bahwa- ada satu-satu. Nanti saya sebutkan namanya yang menjawab. Ya, dengarkan pertanyaannya baik-baik. Jadi mau kamu Dengarkan saya yang ngomong, saya sebutkan nama yang menjawab, dia teratur, oke? Harus Dengarkan dulu. Anak Medan, dengarkan. yang Dengarkan dulu, saya mute. Nah, Dengarkan dulu, nanti saya absen satu-satu Anda menjawab. Dengarkan ya. Apakah semua manusia itu ciptaan Tuhan? Silakan dulu, anak Medan dulu. Anak Medan silakan. Apakah semua manusia itu ciptaan Tuhan? Anak Medan silakan. Ya, jangan di-mute dulu, jangan di-mute. Kita Ya, kan ya. diskusi. Diskusi itu supaya kamu pandai atau supaya kamu Aduh, kamu nggak jawab ini, dipercepat. Iya, jangan di-mute. Ya, saya ulang ya pertanyaannya ya. Ya, jangan di-mute. Ya, saya ulang. Nah, Apakah semua manusia itu ciptaan Tuhan? A, iya, B, tidak. Anak Medan. manusia kan, manusia iya. Iya. Oke, manusia ciptaan Tuhan. Welcome Simanjuntak. ya, Iya. Berita kebenaran? Iya. Berita kebenaran silakan. Tidak mau, absen. Siapa lagi? One Piece. apa dia bilang? Jelaskan pertanyaan kau itu. Kebenaran.
Kau bikin pertanyaan Jangan jelas. tidak nih. Kan jangan diganggu dulu. Udah capek deh mengajar kalau gini nih. One Piece. Belajar apa kau? Kau yang tak jelas kau ajari. One Piece. Nggak mau. Berdua doang ya. Jadi manusia itu ciptaan Tuhan. Lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Apakah Yesus itu manusia? Welcome. Manusia. Manusia. Anak Medan? Ya. Manusia. Sinting. Pertanyaan Saya turunkan kalau kau ketawa. Kamu itu tidak menghargai agamamu loh. Kau menertawakan agamamu loh ini. Malu loh kamu itu. Bukan bang. Pertanyaan bang. Ya, apakah Pertanyaan Yesus kau manusia? bolak-balik itu kena tanyakan itu. Gimana? Itu? Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Manusia. Apakah manusia Yesus itu diciptakan? Itu utusan. Mulai mabuk. Loh, coba baca itu di Yohanes 6 ayat 38. Saya nggak nanya dia utusan atau bukan, pertanyaannya mengenai ciptaan dan pencipta. Dengarkan baik-baik. Yesus bukan diciptakan. Apakah manusia itu diciptakan? Ya, manusia diciptakan. Diciptakan. Apakah Yesus di dunia adalah dia manusia? Manusia. Nah, apakah manusia Yesus diciptakan? Yesus bukan diciptakan, itu utusan. Mabuk. Kau yang mabuk, kan? nggak paham kau. Banyak kan pertanyaanmu, nggak paham. Kau tanya orang di sana, nggak tanya. Apa kau? Mabuk. Kau sudah tanya itu. Yesus itu manusia atau bukan? Gak usah. Itu. Mabuk. Kau usah aku dengan usah. Mabuk macet. Bukan macet. Kau yang tak jelas. Itu bolak balik. Dari tahun bahwa orang itu kau tanya. Macet. Gak paham-paham kalian itu. Yesus, apakah manusia itu diciptakan? Diciptakan. Siapa bilang diciptakan? Apakah Yesus itu manusia? diciptakan. Itu. Manusia. Apakah manusia Yesus diciptakan? Macet. Wah, macet. Macet kan? Tanya kau nanti marah-marah. Mana pandisian di label sini gitu aja pertanyaannya. Dari dulu itu aja tanya. Gak bosan-bosan orang ini. Gak apa-apa. Res monitor nggak res? Oh, pertanyaan gitu. Masuk HP gua mati. Banyak makanan nih, satu, Pertanyaan dua, segitu tiga, aja lu 4. bingung lo. Pertanyaan segitu lu bingung. Enggak, Macet. ini bang ya. Kalian Lagi pertanyaan digoreng itu, Bang Handi, biarin. dari Iya. dulu itu, kalian itu apa itu Tuhan? Kalian jelasin nggak paham. Coba kau jelasin deh, kita paham deh. Coba kau jelasin. Percuma kalian nggak paham, kalian itu nggak nyambung kotak kalian ke sana. Bagaimana kita mau paham kalau kau emosi? Bahasa Indonesia kamu nggak beraturan. Coba atur Bukan, kalian itu kan nafas. bertanya. Selama saya di Komal ini, pertanyaan kalian itu aja. Apakah Yesus Tuhan? Apakah Yesus Tuhan? Bosan aku. Saya nggak nanya Yesus Tuhan tadi. Saya mau nanya dia manusia. Udah dibilang manusia, di bumi dia manusia. Oke, di bumi dia manusia. Apakah manusianya Yesus diciptakan? Yesus bukan diciptakan, bro. Kau Oh, berarti banyak Yesus kau bukan ini. manusia. Ya, Yesus itu utusan. Siapa yang utus? Baca itu di Di mana? Yohanes 6 ayat 38. Iya, siapa yang utus di sana? Baca. Ya udah, siapa yang utus? Kau yang baca lah. Saya nggak bisa membaca ini. Biar kamu pintar, itu artinya. Iya, Baca. saya nanya siapa yang utus, masa disuruh membaca? Baca. Siapa yang utus? Baca. Kan Yesus itu utusan. Ya, pertanyaannya siapa yang utus? Ayolah, Kalau siapa yang kamu biar utus? paham, bila jangan terus bertanya. Baca itu kitab itu Yohanes 6 ayat 38. Ya, Jelas siapa yang ditanya. utus? Kamu udah baca kan, jawab aja siapa yang utus. Baca. Oh, yang utus baca. Oke. Jadi yang utus Yesus adalah baca. Terima kasih. Setuju nggak anak Medan? Yang utus Yesus adalah baca. Siapa? Yang utus Yesus katanya adalah baca. Bapak welcome yang ngomong loh. Tanya hostnya, setuju nggak host? Welcome yang ngomong, yang utus Yesus adalah baca. Jadi yang utus Yesus adalah baca. Baca itu siapa, bro? Silakan. Oke, buka Yohanes 8 ayat 42. Ya, apa itu? Ya buka dulu, nanti saya baca kamu bilang nggak mengarang-ngarang. Ya enggak, saya percaya, kau baca aja, saya percaya kok.
Oh, nggak bisa, harus percaya buka dulu. Saya percaya sama kamu, silakan. Nggak bisa. Kalau murid itu harus Kenapa kau diajari, nyuruh-nyuruh harus ada orang, kau aja datanya. yang baca? Halo, Bang anak Medan. Murid Jadi itu gini, ya. diajarkan harus ada datanya. Jadi dibaca. Jadi gini Bang, maksudnya Abang Handi mempertanyakan itu sebenarnya pencipta dan manusia dan Yesus kan, maksudnya manusia dengan utusan itu beda. Manusia itu artinya diciptakan di bumi ini. Yesus kan bukan dari bumi. Dia Bukan mengatakan aku bang, bukan dari bumi. gini maksud dia. Biar tambah pening dia. Dibilang Yesus manusia, terserah dia lah situ. Karena nggak paham-paham juga dia kan. Ngapain dijelaskan? Bentar. Tadi kan si beritakan kebenaran pendeta ini nih. Cari yang ini berilmu. Coba dibuka mute-nya loh, beritakan. Coba dibuka mute-nya. Wih, beritakan. Iya. Kenapa? Ya, oke. Berita kebenaran yang menciptakan manusia siapa, Pak? Udah dijawab ke teman-teman tadi. Anak Medan diam dulu. Ini berita kebenaran belum ngomong. Diam dulu yang lain. Iya, teman-teman tadi udah jawab. Saya setuju dengan jawab mereka, udah. Siapa Pak yang menciptakan manusia, Pak? Allah Bapa. Bapak. Baik. Apakah Yesus manusia, Pak? Ya, firman yang menjadi manusia. Ya, Yesus manusia atau bukan, Pak? Firman yang menjadi manusia itu jawaban Ya, waktu saya. dia di bumi dia manusia atau bukan, Pak? Iya, dia menjadi manusia. Iya, manusia. Baik. Apakah manusia yang Yesus ciptaan, Pak? Menjadi manusia. Iya, Kosa, manusianya. kosa. Apakah Kosa, Bang, jangan manusianya kosa. Yesus Kosa. ini diciptakan, Pak? Nah, bunyi ayatnya kayak gitu, menjadi manusia, menjadi. Bang Sam kosa. Nggak apa-apa. Kosa layan itu. Takut. Apa-apa. Coba, Res, lu mau nanya nggak, Res? Ini gampang. Takut dia. Aduh, jangan dikik. Berita kebenaran. Waktu Yesus di muka bumi, dia Ya. manusia atau bukan manusia, Bang? Menjadi manusia. Iya, yang makan, yang tidur, Iya. itu manusia atau bukan, Bang? Menjadi manusia. Manusia. Iya, berarti dia manusia ya, Bang ya? Kan saya bilang firman yang menjadi manusia. Iya, saya tanya Yesus ini di bumi, Bang, manusia atau bukan? Saya akan menjawab sesuai catatan ayat-ayat Alkitab. Lebih parah ini menjadi manusia terus jawabannya sepanjang hari. Ya, jadi gini Bang. Halo Bang Handi. Gini Bang, beritakan kebenaran. Halo, Jawabannya halo. sepanjang Bang, hari beritakan menjadi kebenaran. manusia gitu loh. Itu Jadi pertanyaan Abang itu. beritakan kebenaran ini, dengar dulu Bang beritakan kebenarannya. Kalau pertanyaan Abang Hande itu ya sampai kapan juga kita tidak bisa selesai juga ya. Abang Handi bertanya apakah kemanusiaan Yesus itu apakah ciptaan ya? Manusia firman yang menjadi manusia otomatis manusia ya. Tapi kalau dia bertanya gitu kita harus jawab apakah manusia Yesus itu berasal dari dunia? Kan gitu. Susah juga. Jadi kita tidak bisa menjelaskan sedetailnya juga, dia juga tidak bisa menjelaskan sedetail. Kalau kita jawab manusia kan firman jadi manusia otomatis manusia. Nah, terus dia bilang oke. Terus kalau kita tanya balik, tapi benarkah kemanusiaan Yesus itu dari bumi? Kan bukan, kan dari surga. Jadi bingung juga kita. Tanya kita Manusianya mau Yesus jawab segala sesuatu. Itu Nah, harus gini pakai nih, logika Wampes, juga. gantian. Gitu. Wampes sebelum ke Banyuma ya, Wampes. Manusianya Yesus itu berasal dari kandungan Bunda Maria. Bunda Maria juga dari di bumi, dia makan hasil bumi. Ya, manusianya Yesus, dengerin dulu kawan Medan. Saya ngomong sama Wampes dulu bentar ya. Dinda Juma udah lahir itu, udah. Diam dulu. Aduh ya Allah, gue turunin lu. Kesel gue lihat lu ya. Jadi Wampes, Bunda Maria itu sebelum ada Yesus, Bunda Maria duluan ada. Setelah Bunda Maria cukup dewasa, Bunda Maria mengandung Yesus. Bunda Maria makan hasil bumi. Kemudian Yesus berkembang menjadi 9 bulan. Jadi Yesus itu berasal dari rahim Maria yang bersumber dari hasil bumi. Lahirlah Yesus menjadi bayi. Bayi ini juga makanan hasil bumi. Pertama dari asinya Bunda Maria dan bergizi begitu. Pertanyaannya sederhana, bro. Yang dilahirkan Maria ini manusia atau Tuhan? Silakan Wampes.
Ya, oke Bang, saya jawab ya. Pertanyaan Abang, apakah Yesus itu yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan gitu? Yohanes 1 ayat 14 itu sudah jelas. Ya, firman. Jangan diam dulu, saya ngomong sama Wampes dulu. Jangan dikacauin lah. Wampes, yang dilahirkan Bunda Maria itu A manusia, B Tuhan. Iya. Aku Masa jawab. Ya, silakan. Ya, itu adalah kemanusiaan Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria, tapi bukan dari dunia, karena dia sendiri berkata, "Aku bukan dari dunia, tapi dari surga." Jadi bingung juga kita sebenarnya. Saya nggak nanya asal usulnya. Yang dilahirkan Maria itu ada bayi dibungkus kain lampin, taruh di palungan gitu ya. Nah, bayi itu ya yang dirawat Maria itu bayi nih manusia itu atau Tuhan? Iya, manusia. Karena udah jelas firman mengatakan bahwa firman jadi manusia, otomatis manusia itu. Oh, berarti anak Maria adalah manusia, betul? Iya, kan Bibel udah menjelaskan, masa abang nggak mengerti gimana? Udah jelas, firman menjadi manusia, otomatis manusia itu manusia. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Manusia itu kalau ciptaan Tuhan, kita tidak bisa, kalau Yesus tidak bisa dikatakan ciptaan Tuhan. Yesus saya nggak nanya Yesus dulu, saya nggak nanya Yesus. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Oke, manusia itu ciptaan Tuhan karena semua dari dunia ini. Baik. Apakah apakah bayi yang dilahirkan Maria itu manusia? Bukan, tidak itu tidak masuk logika, soalnya dia itu. Jadi anaknya Maria bukan manusia. Ya otomatis kan aku jawab tadi ya, yang dilahirkan Maria itu bukan dari dunia gitu ya. Jadi bukan ciptaan tapi utusan gitu. Yesus itu berasal dari mana menurut Anda? Ya, Yesus dia berkata bahwa aku berasal dari surga, dari Bapa. Berarti otomatis dia bukan ciptaan, tapi dia adalah utusan. Dari surga itu turun ke bumi berbentuk apa? Nah, berbentuk manusia, Pak. Firman itu kan udah jelas. Firman jadi manusia, otomatis manusia. Lewat mana dia? Lewat mana dia turun ke bumi? Lewat mana? Oke. Dia jadi manusia berarti otomatis dia harus lahir dari manusia, bukan dari pohon. Yang melahirkan manusia siapa? Yang melahirkan manusia adalah manusia, karena dia menjadi manusia otomatis. Yang melahirkan Yesus siapa? Nah, gimana Bang? Yang melahirkan Yesus siapa? Yang melahirkan Yesus adalah Bunda Maria. Bunda Maria. Anaknya Bunda Maria yang dilahirkan itu manusia atau Tuhan? Yang dilahirkan adalah kemanusiaan. Kemanusiaan. Oke. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Kan aku bisa mengatakan, Bang, bahwa itu adalah utusan. Kalau manusia dia dari bumi. Kan dia kan jadi ribet banget sih, jadi orang lupa deh. Bang, gini Bang, kalau aku mengatakan bahwa itu manusia, sedangkan dia bukan berasal dari bumi, atau dia juga Adam itu diciptakan melalui tangan Tuhan sendiri. Jadi menurut Anda anaknya Maria ini disimpulkan nih, anaknya Maria yang jadi bayi ini ada oleh karena kuasa. Ngaco semua nih. Saya berdua dulu sama Ompes dulu. Ini nggak berisik kan? Saya berdua sama Ompes dulu. Saya nggak lama kok, bentar lagi mau sholat nih. Ompes, terakhir nih. Yang dilahirkan Maria bentuk bayi itu manusia atau Tuhan? Iya kan, aku tahu jadi jawab tadi Bang, manusia, kemanusiaan. Manusia, Yesus. baik. Jadi bayi itu bukan Tuhan ya? Bukan, kan udah di bukan, mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus dijawab itu. aja, kalau udah menjawab bukan jangan ditambahin lagi. Jadi bayi itu manusia bukan Tuhan ya? Manusia. Baik. Roh Tuhan jadi sejak Yesus lahir sampai dewasa dia bukan Tuhan, betul? Kita mempunyai roh. Tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi Yesus itu adalah utusan bukan ciptaan ya. Yang itu yang aku tekankan ya. Jadi menurut Anda terakhir, sejak dia dilahirkan sampai dewasa, Yesus manusia atau Yesus Tuhan? Iya, dia memiliki dua ilahi gitu. Ada keilahian manusia seperti kita dan ilahinya Allah itu ada, firman-Nya itu ada, kemanusiaannya itu ada. Saya ulang lagi. Di dalam, saya ulang lagi nih, sederhana nih pertanyaannya. Sejak Yesus bayi sampai dewasa, Yesus adalah A manusia, B Tuhan, C keduanya. Iya, cek kedua-duanya. Oke. Jadi anaknya Maria dua macam. Itu yang jawabannya. Jadi anaknya Maria manusia dan Tuhan.
Kepenuhan Allah dan kepenuhan manusia sebenarnya jawaban yang benar. Jadi diputuskan ya, anaknya Maria, manusia dan Tuhan ya. Oke, siapa Tuhannya Maria? Siapa Tuhannya Maria? Tuhannya Maria kan Bapak yang di surga yang mengutus, yang membuat Maria melalui firman-Nya itu sebelum Yesus menjadi manusia. Dia masih Kan firman. anaknya Tuhan, kenapa dia nggak menuangkan anaknya? Kan anaknya Tuhan. Oke, terus saya tanya kepada abang, sebelum Yesus lah, sebelum firman itu jadi apakah Ya udah dengar bang? Di sini apa ajar soal. Ya, jadi Soal abang azan, tanya gitu, salah bang. Dengar dulu bang ya. Ya, kalau abang bertanya begitu, Yesus itu sebelum lahir dia masih firman, ya. Berarti otomatis Allah menciptakan Maria itu dengan firman-Nya itu. Ya, setelah Maria udah diciptakan sebagai manusia, udah dewasa, terus Allah mengutus firman-Nya itu lagi melalui manusia itu, Maria itu. Bukan abang tadi mengatakan bahwa Maria melahirkan Yesus, kan gitu. Kan Yesus sebelum melahir masih menjadi firman, kan Maria udah ada. Maka Allah mengutus Yesus melalui firman itu menjadi manusia. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Gimana? Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Ya, kalau kita melihat untuk firman-Nya, perkataannya, tapi untuk kemanusiaannya itu kemanusiaan biasa. Bentar, Bang, bentar. Gurunda udah monitor? Belum. Oh belum. Izin saya mau sholat dulu, udah asar Gurunda gantian. Oke, baik. Cepat Bang Setilo. Iya, jadi saudara ini memaksakan antara makhluk yang datang kepada Paulus, seakan-akan itu adalah Yesus anak Maria, sehingga kita diajak untuk menjadi gila, sama-sama gila gitu ya. Kalau Anda mengkaji lebih jauh, Anda mau nyusun. Gila kok, apalagi Sandy Celebes tuh gila itu. Sandy Celebes itu pertanyaannya bolak-balik. Apalagi apabila Anda kemudian menyusun semua perkataan Yesus ketika ia datang ke tengah-tengah Bani Israel, tidak ada satu unsur pun dari ucapan beliau, dari mukjizat beliau, dari pekerjaan beliau, dari kesepakatan beliau, persetujuan beliau yang akan